DPRD Kabupaten Pesawaran, Lampung menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian nota pengantar 4 rancangan peraturan daerah Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Pesawaran pada Senin 17 Februari 2025 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pesawaran Marzuki, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan, Ketua DPRD Ahmad Riko Julian, para Kepala Perangkat Daerah Forkopimda serta jajaran anggota DPRD Pesawaran. Rapat paripurna ini bertujuan untuk membahas sejumlah program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran yang dituangkan dalam 4 Ranperda Prakarsa DPRD. Keempat Ranperda tersebut rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2017-2031, rancangan peraturan daerah tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Keempat Ranperda ini disusun untuk menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah daerah dalam hal ini pihak eksekutif mengapresiasi penyampaian rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Pesawaran yang telah ditetapkan sebagai program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran yang dituangkan pada Ranperda tahun 2025, yakni yang pertama, rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2017-2031. Dari Pesawaran, Lampung, Pujiansyah Rozali, TV One mengabarkan. Komisi 3 DPRD Kota Palembang kembali melakukan sidak terhadap sebuah bangunan yang berlokasi di Jalan Pipa Jaya RT 30 RW 31 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang pada Selasa 18 Februari 2025. Dalam sidak turut hadir perwakilan pemerintah setempat untuk mendampingi jalannya pemeriksaan. Rombongan Komisi 3 melakukan pengecekan terhadap aspek perizinan, keamanan bangunan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan toko. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Palembang Ruspanda Karibullah mengatakan pihaknya telah meninjau perizinan bangunan dan tak ada masalah. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemilik bangunan, salah satunya membuat saluran air drainase. Itu tadi bersepakat sama kawan-kawan ketua komisi dan kawan anggota Komisi 3 Pak Budi, ketua komisi minta dia untuk membuat saluran air menyeluruh. Artinya dari kanan kiri depan belakang dia tali airnya nyatu dan kita minta di ruang kotanya agak dipisahkan. Sementara itu pemilik bangunan Mian Taslim menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapinya berawal dari saluran air yang tertutup sepenuhnya sehingga menyebabkan air menggenang dan mengalir ke jalan. Pihaknya akan segera membuka saluran air sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemarin itu minta dibuka, jangan langsung dicor semua itu aja. Itu baik ya? Iya. Apa yang ini rencana bakal ditindaklanjuti atau Ya, segera? Segera. Untuk bangunan itu tadi dibongkar nggak? Itu enggak, karena digambar memang ada. Oh memang ada ya? Nggak ada ya? Oh cuma masalah saluran air ya? Ya, memang salah-salah. Ini bakal dibuat apa nih kok? Bangunan yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian tersebut rencananya akan difungsikan sebagai toko yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. PT Kilang Pertamina Internasional Unit 2 Dumai memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Kegiatan berlangsung meriah, beragam kegiatan digelar. Kegiatan yang merupakan ajang kebersamaan sekaligus merupakan upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Ratusan pekerja dari lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Unit 2 Dumai hadir mengikuti kegiatan penutupan peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Tak hanya pekerja, keluarga mereka juga turut hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Bapor Komplek Bukit Datuk Pertamina Kota Dumai. Acara tampak begitu meriah, dengan ditampilkannya beragam kegiatan mulai dari jalan santai, stand bazar, hingga pertunjukan seni Nusantara yang menampilkan talenta berbakat dari berbagai sekolah dan sanggar seni di Kota Dumai. Acara juga ditutup dengan penampilan artis band Leto yang didatangkan langsung dari ibu kota untuk memeriahkan acara penutupan Hari K3.
Bulan ketiga ini penting bagi PT KPI karena sebagai industri yang memiliki risiko cukup besar membutuhkan penerapan nilai K3 untuk menjaga agar operasional kilang Pertamina Unit 2 Dumai bisa beroperasi dengan aman, lancar, dan bisa memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja. Secara umum, bulan K3 ini penting ya bagi PT KPI karena kita sebagai industri dengan risiko cukup besar membutuhkan penerapan nilai-nilai K3 ya untuk menjaga agar operasional kilang Unit 2 Dumai bisa beroperasi dengan aman, andal, lancar, dan bisa memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja yang bekerja di PT KPI Unit 2 Dumai. Ya, harapan kami ke depan PT KPI bisa lebih meningkatkan implementasi aspek HSSE secara umum dan secara khusus kami bisa mencapai target-target perusahaan dengan tetap mengedepankan aspek safety HSSE dan mendapatkan profit yang berkelanjutan. Dari Dumai, Riau, Amrizal, TV One mengabarkan. Musyawarah Kota Percasi Medan digelar di aula salah satu restoran di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Musyawarah ini digelar dalam rangka memilih kepengurusan Percasi Kota Medan periode 2025-2029. Acara ini pun dihadiri Ketua dan Sekjen KONI Medan, Ketua Harian Percasi Sumut dan Bendahara Percasi Sumut, Ketua Percasi Kota Medan periode lalu, dan 15 pengurus Percasi Kecamatan dan klub catur yang ada di Kota Medan. Musyawarah Kota Percasi Medan dibuka langsung oleh Aswindi Fahrizal, Ketua KONI Medan. Percasinya kan kita perhatikan, pertama tadi apa kata Pak Sekjen ya, masalah porkot nanti kita masukkan cabur Percasi untuk event porkot di bulan November. Pembinaan itu nanti masih saya masukkan dengan nama-nama, nanti saya minta sama ketua yang baru sama Sekjen lah mungkin ya kan, nama-nama itu akan kita masukkan dalam materi binaan KONI Kota Medan tahun 2005. Mewakili Jakarta, tapi orang Medan. Sampai pelatihnya juga orang Medan. Jadi kalau boleh kita kembalikan lah, sama-sama lah kita mengembalikan marwah catur Sumatera Utara yang dulunya memang hebat, ya, pecatur nasional. Itulah harapan kita. Dalam rangka program kami menghadapi dan menjalankan kegiatan kejuaraan Kota Medan. Mungkin itu yang pertama, tapi di samping itu diselang-selingi dengan kejuaraan-kejuaraan kecil, mungkin turnamen kecamatan atau mungkin ada klub nanti yang bisa kita gairahkan untuk membuat turnamen. Saya pikir untuk jangka pendeknya seperti itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Komisi 3 DPRD Kota Palembang melakukan pemanggilan kedua pihak yang berseteru dan sempat viral di media sosial antara warga Citra Grand City dengan pengembang PT Cipta Asri Gria terkait permasalahan naiknya iuran pengelola lingkungan atau IPL. Mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya perseteruan antara warga Citra Grand City dengan PT CAG selaku pengembang terkait permasalahan IPL, Komisi 3 DPRD Kota Palembang Senin siang 24 Februari 2025 kemarin memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama mencari solusi atas permasalahan antara warga CGC dengan PT CAG. Pemanggilan dilakukan lantaran warga yang tinggal di Komplek Citra Grand City keberatan atas naiknya iuran pengelolaan lingkungan IPL. Dalam rapat mediasi yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Ruby Indriarta, kedua belah pihak hadir dalam rapat untuk menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi dan sempat viral ini. Dalam hal ini, PT CAG mempunyai aturan yang harus ditegakkan terkait naiknya iuran pengelolaan lingkungan ini. Sementara warga perumahan Citra Grand City keberatan dengan besarnya iuran yang harus dibayarkan. Untuk itu DPRD memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menerima PSU yang selama ini pihak CAG belum serahkan. Ini kami Komisi 3 bersama mitra-mitra terkait menerima laporan dari warga tentang Citra Grand City yang hari ini viral.
Dan kami sudah mendengarkan kejelasan dari mereka, penjelasan apa saja, maka kami memberikan solusi agar mereka menyelesaikan secara kekeluargaan, secara arif dan bijaksana tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi yang kami protes itu kenaikan yang semena-mena, yang selama ini itu 2011 itu 350, sekarang udah 600 ditambah pajak 670. Selanjutnya, camat dan lurah terkait akan memberikan ruang untuk mediasi kepada warga Citra Grand City agar perusahaan selaku pengelola dapat memberikan solusi sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan. Tidak hanya itu, pihak perusahaan juga diminta untuk mencabut laporan polisi dan mengambil jalur kekeluargaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Kepala Dinas PPPA PPKB Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan bersama tim penyuluh kecamatan berkeliling pasar tradisional untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang sudah menikah dalam usia subur untuk membatasi jarak anak dengan memasang alat kontrasepsi seperti dengan memasang implan, suntik KB, dan alat kontrasepsi lainnya supaya bisa membatasi jarak kehamilan serta mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Selain membagikan alat kontrasepsi dan pil KB, Dinas PPPA PPKB juga membuka pelayanan suntik KB di halaman pasar tradisional Tanjung Raja dengan menggunakan mobil pelayanan keliling yang disediakan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Launching perdana pelayanan pemasangan alat kontrasepsi suntik KB di pasar-pasar tradisional dilakukan serentak di Indonesia dengan target 50 akseptor di setiap kabupaten kota. Kabupaten Ogan Ilir dipusatkan di pasar tradisional Tanjung Raja. Akan tetapi Dinas PPPA PPKB membuka 2 tempat pelayanan, yakni di pasar tradisional serta di Puskesmas Tanjung Raja. Ini merupakan pelayanan KB yang tempatnya di pasar tradisional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, di seluruh kabupaten kota. Jadi targetnya minimal setiap kabupaten kota itu melaksanakan pelayanan KB ini di 1 pasar. Nah, dengan targetnya minimal 50 akseptor. Tapi alhamdulillah kalau untuk OI yakin dan percaya lebih dari 50. Mungkin nanti disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tepatnya berapa. Untuk hari ini kita ditetapkan target 50 akseptor. Untuk pelayanan implan hari ini kita sudah terdaftar 64. Kami sudah memprogramkan bahwa nantinya akan kita teruskan kepada pasar-pasar yang lain yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi bukan hanya hari ini saja kita pelayanan di pasar tradisional yang hari ini launching pertama oleh Bapak Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Momentum pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto dimanfaatkan para kepala daerah untuk saling bertukar program unggulan yang dapat diterapkan di daerahnya masing-masing. Para kepala daerah berkomitmen melanjutkan program pro rakyat seperti pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, dan bantuan kepada UMKM. Bersama dengan ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia, wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Kamis pagi. Menjalani pelantikan secara serentak bersama ratusan kepala daerah di Indonesia, wali kota Bandar Lampung tiba di Monumen Nasional sekitar pukul 7 pagi untuk mengikuti kirap menuju Istana Negara. Sebelum menjalani pelantikan, wali kota Bandar Lampung bersama pejabat lainnya melakukan kirap dengan berjalan kaki dari Monumen Nasional menuju Istana Negara untuk dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Eva Duyana meminta dukungan masyarakat Kota Bandar Lampung untuk 5 tahun ke depan. Eva Duyana dan Dedi Amarullah berkomitmen akan melanjutkan program pro rakyat seperti pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, dan bantuan kepada UMKM. Sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, yang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
Wali Kota Bandar Lampung mengaku berkesan karena bisa bersilaturahmi dengan pejabat dari daerah lainnya, serta mempererat komunikasi dan bertukar program unggulan untuk saling memajukan daerah. Setelah menjalani pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Eva Duyana dan pejabat daerah lainnya akan menjalani retret di Magelang. Alhamdulillah Bu Eva dan Pak Dedi hari ini dilantik semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia semua dilantik dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan mohon doanya Bu Eva dan Pak Dedi akan menerus perjuangan dan juga program-program di Bandar Lampung. Mohon doanya mudah-mudahan program-program Bu Eva dan Pak Dedi Amrullah bisa terus menyentuh masyarakat dan juga pembangunan yang ada di Bandar Lampung. Kesannya hari ini seperti apa Bunda? Kesannya hari ini luar biasa, banyak teman-teman baru dari kepala-kepala daerah yang lain. Ya mudah-mudahan dengan dikumpulkan seperti ini semua kepala-kepala daerah kompak dan juga berbagi program-program yang unggulan di daerahnya masing-masing. Diketahui dalam Pilkada serentak 2024 lalu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung secara resmi menetapkan pasangan calon Eva Duyana dan Dedi Amarullah sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Pasangan Eva Duyana dan Dedi Amarullah memperoleh suara terbanyak, yakni 264.740 suara. Sementara lawannya, pasangan Reihana dan Aryodia Febriansyah memperoleh 91.740 suara. Jangan majulah bapak-bapak itu gimana sih? Dari Bandar Lampung, Pujian Sativion mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah se-Indonesia. Salah satunya Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara periode 2025-2030 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis 20 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, semua Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua DPR dan MPR RI hadir dalam prosesi pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota se-Indonesia. Sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota se-Indonesia diambil sumpah dan dilantik secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo secara langsung memberi penyematan rencana jabatan perwakilan kepala daerah terpilih periode 2025-2030. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, H. Martoni dan Romli, tiba di halaman Monumen Nasional atau Monas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bersama kepala daerah yang lain berkumpul di bawah tenda yang disiapkan. Dengan mengenakan seragam putih, mereka bersama-sama long march kirap jalan berbaris menuju gerbang istana ke tenda utama lapangan tengah halaman Istana Merdeka dengan diiringi marching band dan dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka dan langsung memimpin upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada serentak 27 November 2024 lalu. Di momen itu, Presiden Prabowo Subianto berpidato dan mengucapkan selamat kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Ia pun meminta para kepala daerah untuk membela dan menjaga kepentingan rakyat. Presiden mengatakan kepala daerah wajib mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Kegiatan selama sepekan ini membekali para pemimpin daerah dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan tugas pemerintah di daerah masing-masing. Pasangan Martoni dan Romli memiliki visi menuju Lampung Utara maju dan berkualitas, sedangkan misinya yang pertama mendorong kemajuan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif dan partisipatif. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan seluruh sektor. Kelima, penguatan sektor pertanian dan perkebunan yang andal, maju, partisipatif, dan ramah lingkungan. Keenam, pengelolaan sumber alam yang bijaksana. Dan terakhir, menuju Lampung Utara yang inovatif melalui jaminan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Semua kepala daerah diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas di daerah masing-masing
fokus pada statusnya sebagai abdi masyarakat, abdi rakyat. Jadi intinya kami adalah pelayan kepada masyarakat. Itu penekanan dia lah. Ya, ada program-program unggulan ya Pak ya, nanti akan diterapkan. Seperti apa sih nantinya yang langkah awal untuk 100 hari kerja? Ya, kalau program unggulan di daerah kabupaten memang beda-beda. Ya. Tapi paling tidak adopsi aset serta presiden, baik tentang pangan, kemudian masalah kesehatan, masalah energi, masalah swasembada. Kita memang harus mengapresiasi untuk kemudian menindaklanjuti apa yang dialami beliau sebagai Kepala Pemerintahan Indonesia. Usai pelantikan, pemerintah provinsi dan 15 kabupaten dan kota provinsi Lampung menggelar serah terima jabatan dengan penjabat gubernur dan bupati di Gedung Hotel Jakarta Pusat. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela melakukan serah terima jabatan dengan penjabat Gubernur Syamsuddin. Selanjutnya, Rahmat Mirzani memimpin proses serah terima jabatan Bupati Hamartoni dan Wakil Bupati Romli, serah terima jabatan dengan penjabat Bupati Aswarodi yang telah 10 bulan menjabat mengisi kekosongan selama masa berakhirnya masa jabatan Bupati Budi Utomo sebelumnya. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Setiviun mengabarkan. Bupati Batubara Bahrudin Syagian bersama gubernur dan sejumlah bupati dan wali kota dari Sumatera Utara mengikuti retret yang berlangsung di Akademi Militer Akmil Magelang Jumat 21 Februari 2025. Bupati Batubara Bahrudin Syagian bersama seluruh kepala daerah yang telah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan mengikuti retret yang berlangsung di Akademi Militer Magelang. Retret ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan arahan langsung dalam retret yang berlangsung selama 8 hari, dimulai dari 21 hingga 28 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti dengan semangat dan persiapan fisik yang baik oleh Bahrudin Syagian selaku Bupati Batubara dan turut didampingi oleh Asisten 2 Kadis Kominfo, Kabak Prokopim, Kabak Tapem, Kepala Bapelitbangda, Direktur Rumah Sakit, Kabak Ekbang, Kepala BKPSDM, Kabak Hukum dan Kabid IKP Kominfo. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Bupati dan Wakil Bupati Batubara, Bahrudin Syagian dan Syafrizal resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis 20 Februari 2025. Kegiatan pelantikan serentak seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 merupakan yang pertama kali dan menjadi sebuah tonggak monumental pemerintahan Indonesia. Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat atas pelantikan kepala daerah dan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Ini adalah momen bersejarah pertama kali di Indonesia yang secara serentak melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 363 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah di Istana Merdeka oleh kepala negara langsung. Bupati dan Wakil Bupati Batubara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bupati dan Wakil Bupati Batubara pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Batubara yang telah mempercayai mereka dan memilihnya melalui Pilkada 2024.
Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Bupati dan Wakil Bupati Batubara terpilih, Baharudin Syagian dan Syafrizal, mengikuti gladi bersih yang digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Rabu 19 Februari 2025. Setelah melakukan gladi kotor pada Selasa 18 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati Batubara terpilih, Baharudin Syagian dan Syafrizal, mengikuti gladi bersih yang digelar di Monas, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan sepatu pantofel. Kemeriahan ini semakin terasa dengan atraksi marching band mengiringi kirap kepala daerah terpilih menuju Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Bupati Baharudin Syagian menyampaikan hal ini menjadi tonggak sejarah bagi Bupati dan Wakil Bupati yang pertama dilantik oleh Presiden di Istana Negara. Hal ini menjadi peningkat semangat untuk bisa membangun dan melayani masyarakat di daerah, tentunya di Kabupaten Batubara. Akan gladi bersih di Istana Negara dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Semua calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota terpilih semua sudah hadir tadi dan sudah melaksanakan gladi bersih. Insya Allah besok pukul 10 pas ya, 10.00 acara akan dimulai. Tadi sudah dibuat secara baik countdown-nya, ya, termasuk juga tadi sirkulasi masuknya, siapa yang maju ke depan. Turut mendampingi Bupati Batubara dalam kegiatan ini Kadis Kominfo Batubara, Kabak Prokopim, Setda Kabupaten Batubara, dan OPD terkait. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Hakim Ketua Pengadilan Tinggi 1 Militer Medan dipimpin Kolonel Farma Nihayatul Aliyah memimpin jalannya sidang lanjutan terhadap terdakwa Kolonel Infanteri Purnawirawan Igit Donolego atas perkara tindak pidana kasus penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan uang yang berlangsung di Pengadilan Militer 1 Medan, Jalan Gumban Surbakti, Kota Medan pada Kamis siang. Sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan keterangan 5 saksi korban terkait dugaan pemutusan kerjasama secara sepihak lahan perkebunan sawit di Desa Percut Setuan, Deli Serdang, seluas 720 hektar saat terdakwa Kolonel Purnawirawan Igit Donolego menjabat sebagai Ketua Puskopkar A 1 Bukit Barisan pada 12 September 2020. Terdakwa juga diduga merugikan saksi korban Santo Sumono, Direktur PT Poli Kartika Sejahtera (PKS) sebesar Rp20,35 miliar sebagai kompensasi pengakhiran kerjasama dan menggelapkan hasil penjualan kelapa sawit selama pemutusan hubungan kerja sepihak yang diperkirakan mencapai Rp11,25 miliar karena hasil penjualan kelapa sawit tidak diberikan ke PT Poli Kartika Sejahtera. Tapi pada intinya, sebenarnya pertanyaan hakim tadi, apa sih yang menjadi keberatan? Oke, di antara usaha kerjasama ini kan sudah ada penghitungan nilai kerugian, lebih kurang nilai kompensasi ganti rugi, maaf. Nah, ganti rugi yang harusnya didapatkan Pak Santo itu kan lebih kurang 21 miliar. Nah, seandainya itu dibayarkan, ya mungkin masalahnya sudah selesai. Tetapi kenyataannya penggantian kerugian belum dibayarkan, berarti kan usaha masih tetap lanjut nih. Nah, pada saat usaha masih tetap berjalan, tiba-tiba di stop. Sidang hari ini atas nama terdakwa siapa ya Bang? Nama terdakwanya Kolonel Infanteri Purnawirawan Igit Donolego. Ya. Untuk perkara? Perkara ya yang dituduhkan kepadanya, didakwakan ya, itu perkara penyalahgunaan wewenang pasal 126 KUHPM dan penggelapan. Diketahui pada Januari 2020 kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama dengan pembagian nilai saham sebesar Rp37 miliar. Namun Puskopkar A1 Bukit Barisan gagal memenuhi komitmen pembayaran hingga batas waktu yang disepakati 20 Februari 2020. Tak hanya itu, terdakwa juga menunjuk pihak ketiga untuk mengelola dan menjual hasil kebun sawit meski saat itu masih berproses hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.